Bertemu lagi dengan aku, Nurul Fitria, panggil aja Nurul. Aku dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Sebelum kita mengetahui warisan Islam di Nusantara, tentunya kita sudah tahu ya teman-teman bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan yang dimana pada saat itu dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab. Nah, pada proses penyebarannya itu nilai budaya di Nusantara itu menjadi sarana yang sangat efektif sekali dalam mengenalkan Islam di masyarakat Nusantara, khususnya di masyarakat Jawa. Nah, para pendakwah pada masa itu yang sering kita sebut Wali Songo berupaya untuk mengenalkan dan menghadirkan Islam secara damai dan halus di tengah-tengah masyarakat Nusantara yang pada kala itu telah memiliki keyakinan yang berupa animisme dan dinamisme. Namun, perlu diketahui juga, jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara, agama Hindu dan Buddha lebih dulu tersebar di Nusantara, sehingga ada beberapa masyarakatnya yang sudah memeluk agama Hindu dan Buddha pada kala itu. Nah, pada proses penyebarannya, Wali Songo mengangkat satu konsep, yakni pribumisasi Islam, yaitu mengenalkan Islam tanpa menghilangkan budaya lokal tersebut, budaya asli masyarakat Nusantara, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Dengan berlangsungnya konsep tersebut, akhirnya melahirkan berbagai kearifan-kearifan lokal yang sampai saat ini bisa kita temukan. Salah satunya yaitu tradisi sekatenan, yang dimana dapat ditemukan di pusat-pusat kerajaan seperti di Yogyakarta, Cirebon, dan juga di Demak. Selain itu, ada juga peninggalan-peninggalan berupa bangunan masjid yang keotentikannya masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Untuk waktu, penyebaran Islam pun semakin meluas. Proses akulturasi antara budaya lokal dengan agama Islam pun sudah tidak terelakkan lagi, yang dimana proses akulturasi tersebut menghasilkan kearifan-kearifan lokal baru yang dapat kita lihat hingga saat ini. Bukti nyata dari hasil akulturasi tersebut dapat kita lihat pada beragamnya bentuk bangunan pada kala itu yang menggambarkan proses perkawinan budaya yang sangat serasi sekali. Warisan Islam yang berupa bangunan di Nusantara diantaranya ialah Masjid Agung Kudus yang menjadi saksi bisu betapa budaya Hindu dan Islam bisa saling berasimilasi tanpa saling mengalahkan satu sama lain. Hal itu dapat kita lihat pada bentuk menara masjid yang dibiarkan tetap berbentuk seperti candi. Hal itu digunakan sebagai bukti bahwa agama Hindu juga memiliki pengaruh yang besar pada saat itu. Begitu juga Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Wali Songo. Masjid tersebut dibangun dengan memadukan unsur lokalitas Jawa dengan ruh ajaran Islam. Arsitekturnya masih bergaya Hindu. Meski demikian, atapnya yang bersusun 3 itu dimaksudkan untuk mencerminkan 3 bangunan suci ajaran Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Seorang ilmuwan berasumsi bahwa bentuk atap susunan masjid merupakan kelanjutan tradisi dari Meru. Tidak hanya welcome dengan nilai-nilai keislaman yang muncul dari Timur Tengah, lokalitas Nusantara juga bisa berbaur dengan tradisi budaya bangsa lain. Contohnya, bangunan Masjid Cengho yang terdapat di beberapa daerah, yang dimana Masjid Cengho sendiri mencerminkan betapa Muslim Nusantara juga sangat akomodatif terhadap budaya luar. Begitu juga pada Masjid Laoze yang digunakan komunitas Cina Muslim di Jakarta, yang mengadopsi tradisi bangunan lokal Cina yang kemudian dipadu-padankan dengan tradisi Islam. Selain warisan Islam yang berupa bangunan, ada juga warisan Islam yang berupa mushaf-mushaf Al-Quran, yang dimana mushaf Nusantara kuno ini berbeda dengan mushaf yang ada di daerah Timur Tengah. Mushaf Al-Quran Nusantara memiliki karakteristik yang unik, yaitu terdapat catatan tambahan seperti tajwid, dan kaligrafi yang digunakan cukup sederhana. Ada yang menggunakan khot nasyi untuk ayat
dan Kotsulus untuk penulisan juz. Dan ada pula yang menggunakan kaligrafi floral atau gaya tulisan lokal. Teman-teman ingin mengetahui wujud atau bentuk dari peninggalan mushaf Al-Quran Nusantara pada masa kuno, maka teman-teman bisa mengunjungi ke pusat kerajaan lama atau di beberapa pesantren yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni pesantren Telaga Sari, Ponorogo, dan juga Cirebon. Nah, warisan Islam Nusantara lainnya yang tidak kalah berharganya ialah munculnya berbagai ulama-ulama di Nusantara yang pada kala itu telah melakukan studi di Al-Haramain. Para ulama-ulama tersebut dikenal sebagai komunitas Jawi. Nama-namanya yakni Nuruddin Al-Raniri, Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri, Yusuf Al-Maqassari, Abdul Somad Al-Palimbani, Arsyad Al-Banjari, Daud Al-Fatani, Nawawi Al-Bantani, Mahfud Al-Tarmasi, Ahmad Rifai Kalisasak, Ahmad Khatib Sambas, Muhammad Soleh Darat Al-Samarani, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, di antara mereka ada beberapa ulama yang kemudian mengembangkan keilmuannya di Nusantara. Namun ada juga beberapa ulama yang memilih untuk tetap tinggal di tanah Haramain tersebut tanpa mengembangkan keilmuannya di Nusantara. Untuk ulama yang memilih mengembangkan keilmuannya di Nusantara yakni Nuruddin Al-Raniri dan juga Abdul Rauf Al-Singkili. Nah, beliau ini, Nuruddin Al-Raniri, mengembangkan keilmuannya di tanah air, khususnya pada ilmu fikih, syariah, hadis, dan juga tafsir. Selain itu, beliau juga berkarir di bidang politik, yang dimana beliau menjadi mufti di kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani pada tahun 1637 hingga 1641 Masehi. Sementara itu, Abdul Rauf Al-Singkili melanjutkan karir dari Nuruddin Al-Raniri, di mana beliau menjadi mufti di kerajaan Aceh pada masa Sultanah Tajul Alam pada tahun 1641 hingga 1674. Ada juga ulama yang telah mewariskan karyanya di Nusantara, yang dimana karyanya itu berjudul Faraid Fawaid Al-Fikri fi Al-Imam Al-Mahdi. Untuk beberapa ulama yang memilih tetap tinggal di tanah haram yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, Mahfud Al-Tarmasi, dan juga Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang dimana Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan guru besar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, jadi itu adalah 3 warisan Islam di Nusantara yang wajib kita ketahui dan kita pelajari sebagai generasi muda di Indonesia. Sekian dari saya, Nurul Fitriah. Sampai jumpa.